Halo Tribuners, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya jurnalis tribuntimur.com Siti Amina. Dan Tribuners, saat ini pagi ini pasca salat subuh, saya sedang berada di anjungan Pantai Losari, Jalan Ujung Pandang, Jalan Penghibur, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pagi ini Tribuners, pemerintah Kota Makassar mengagendakan pelantikan pejabat atau pengambilan sumpah jabatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama dan jabatan administrasi di lingkungan pemerintah Kota Makassar. Jadi pada pagi hari ini pasca sholat subuh, pemerintah Kota Makassar akan melantik ratusan pejabat eselon 3 hingga 4 di anjungan Pantai Losari. Nah, saat ini sedang proses persiapan pelantikan, dimana kalau kalian lihat panitia sedang melakukan persiapan di atas sana. Seluruh kursi dan meja diatur sebagaimana mestinya, dan nantinya akan ada ratusan pejabat eselon 3 hingga 4 dan setara dengan sekretaris dinas, kemudian ada pejabat kepala bidang hingga kepala seksi dan kapus di lingkup pemerintah Kota Makassar. Dan sebelum pelantikan ini digelar, tadinya ada sholat subuh berjamaah Tribuners di anjungan Pantai Losari atau tepatnya di City of Makassar. Nah, dan berdasarkan pantauan atau pengamatan saya di lokasi, belum ada pimpinan baik itu wali kota Makassar maupun wakil wali kota Makassar Fatmawati Rusdi di lokasi ini. Dan panitia juga masih sementara melakukan persiapan Tribuners. Nah, beginilah suasananya. Masih agak kurang yang datang karena mungkin masih berserakan, belum diatur dengan rapi posisi atau tempat-tempat mereka. Oke. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, diharapkan agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Untuk yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, seluruhnya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,
bahwa Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu dari mantan Ketua KPK Pak Abraham Samad atas nama Mariam Samad meninggal dunia di Jakarta, dan rencananya akan disemayamkan di Kota Makassar, dan saat ini pihak keluarga telah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut kedatangan jenazah. Ini ada anak dari almarhum Pak Imran, Tabe Pak Imran. Ya. Bisa dijelaskan mungkin seperti apa kabar duka ibu dari Pak Imran di Jakarta, seperti apa? Ya, jadi memang kami sudah lama bersiap karena ibu sudah sekitar 5 bulan dirawat di Jakarta dengan penyakit kanker. Ya, tadi pagi kami mendapatkan siang kami mendapatkan bahwa ibu sudah tidak ada lagi, meninggal dunia. Nah, tentu itu membawa kabar duka bagi kami sekeluarga. Oleh itu kita bersiap-siap di sini dan mohon kepada semua kerabat, teman-teman memberikan doanya, ya. Jika ada salah dan hilapnya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas atensi semua teman-teman. Siapapun itu yang saya tidak bisa sebut satu persatu, dan sudah memberikan ucapan duka citanya kepada keluarga kami. Kami yang berduka, saya Abraham Samad dan saudara-saudara yang lain. Pak, rencananya jenazah tiba di Makassar jam berapa, Pak? Rencana jenazah tiba subuh. Disemayamkan di rumah duka di Cendrawasih ini di samping SMA Katolik. Kemudian rencana disolatkan setelah Jumat di Masjid Asik, dan untuk selanjutnya dibawa di kuburan di Goa. Ada kuburan baru di Goa. Pakato itu, Pak? Di Pakato, ya. Oke, Pak, turut berduka sebelumnya, Pak. Makasih banyak. Baik, itulah tadi penjelasan dari Pak Imran, anak kedua dari almarhum Ibu Mariam, terkait meninggalnya ibu dari Abraham Samad, ex ketua KPK, di mana sore ini pihak keluarga tengah melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan jenazah yang diperkirakan tiba subuh hari. Persiapan membangun tenda. Sudah akbar tahun ini. Sekedar informasi Bapak Ibu sekalian bahwasanya Ananda ini hanya membutuhkan waktu 2 tahun 3 bulan untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah, suatu prestasi yang luar biasa. Bapak Ibu, para tamu undangan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah uji publik kita kali ini dalam bentuk sambung ayat. Kami akan memberikan kesempatan 4 penanya, masing-masing perwakilan dari orang tua siswa, perwakilan dari tamu VIP, kemudian kami mohon kesediaan Bapak Direktur Al-Fitri School Goa untuk memberikan 1 buah pertanyaan, dan insya Allah jika Allah mengizinkan pertanyaan keempat kami mohon kesediaannya Bapak Bupati Goa. Bapak Ibu para tamu undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak sabar lagi ingin menyaksikan uji publik kali ini. Namun sebelumnya mari kita sama-sama menyaksikan hafalan pembuka dari Ananda Syauqi Akifur Rahman. Kepada Ananda disilahkan. Minasyaitonir rajim. Bismillah.
لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hafalan pembuka telah dibacakan oleh Ananda Syauqi Akifur Rahman. Bapak Ibu, para tamu undangan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke penanya pertama. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwasanya soal-soal yang diberikan adalah murni pilihan dari Bapak Ibu sebagai penanya. Baik Bapak Ibu sekalian, penanya pertama saya persilahkan perwakilan dari orang tua siswa. Silakan Bapak Ibu sekalian yang sebagai penanya pertama. Ada? Ya, Tribuners, ini adalah Syauqi Akifur Rahman, salah satu wisudawan atau lulusan SMP IT Sekolah Islam Terpadu Al-Fitian School Goa yang hafiz 30 juz dalam jangka waktu 2 tahun lebih. Ya. Nah, saat ini sedang uji publik. Insyaallah Bapak kami persilahkan untuk memilih satu pertanyaan dari juz 1 sampai juz 10. Silakan Bapak. Mohon disebutkan halamannya supaya kami bisa menyimak dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Pak untuk menguji Ananda. Saya coba untuk halaman 80 untuk surah. Cukup halaman saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaisatit taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'at. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون Saat ini sedang berlangsung saya mengakses mendapatkan dari UI Nalaudin. Saat ini sedang berlangsung pembacaan riwayat hidup dari Prof. Mustari dalam rangka pengukuhan guru besar di UI Nalaudin Makassar. Serta pendidikan 4 bulan Canada Francisco Superior University Administro Canada
Basic Basic Community Development Service Training and Mini Organization Index 2019-2020 Serkos Pendidikan 1 semester Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Filsafat Islam dan Filsafat Moderasi Al-Azhar. Pelatihan profesional dalam dan luar negeri telah mengikuti 37 kali pelatihan yang antara lain Diklat Substansial Atas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengelolaan Administrasi dan Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kursus Bahasa Thailand KBRI Bangkok. Kursus Mahir Dasar Pramuka KBRI Bangkok. Workshop Mimet Basic Learning Sekolah Indonesia Luar Negeri Nyoman. Jadi Mufin Alauddin saat ini sedang melakukan pengukuhan guru besar dari bidang ilmu filsafat, Prof. Mustari SKG MPD. Pengalaman pangkat jabatan Asisten Ahli Media 19. Jadi seperti inilah suasana di Kampus Mufin Alauddin Makassar. 2001 Asisten Ahli 2002 Para peserta menyaksikan pengalaman ataupun Rektor Kepala 2008 Guru Besar Profesor Pembina Utama Media 2015 Atas Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Bangkok. Jabatan dan Pengelolaan Institusi Sosial Kemasyarakatan di UIN Alauddin. Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Wakil Ketua Laboratorium Data. Oh, ini mungkin. Kenapa ini? Mau dulu nah. Buntai di awal. Enggak apa-apa, tidak apa-apa ini. Kenapa Ki? Pak HP tak? Masuk di kamar. beban juga
Terus banyak yang masyarakat pulau yang tidak bisa berlayar karena ini kan dilematis juga. Jadi itu merupakan catatan kami. Kita akan rapat kerja dengan dinas terkait, dinas perhubungan, juga mengenai rute transportasi laut khususnya KKI Halmas. Jadi mudah-mudahan kita bisa langsung ke Kementerian Perhubungan untuk mengajukan lagi satu kapal, karena sudah pernah ke sana juga untuk penambahan kapal perintis. Ya. Tidak ada dari barang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketujuh poin dari tuntutan dari teman-teman penghimpunan mahasiswa di Bangkalmas. Ini ada 3 poin yang paling dasar. Yang pertama ini terkait masalah halaman 454 wahal ataka nabahul hasmi istazawra'un mihrab. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Masya Allah. Pertanyaan keempat terjawab dengan sempurna oleh Anda, Syafiq Rahman. Kami sampaikan selamat datang Bapak Bupati Goa, Bapak Dr. Atan Mustari. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Bupati Goa, Dr. Adnan Purita Ihsan SHMH beserta jajarannya pada acara wisuda akbar ke-8 SD INT, SMP INT, dan SMA INT Al-Fidyan 10 Goa. Terima kasih kehadiran Bapak Bupati Goa beserta jajarannya. Dengan hormat kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Baik Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan insyaallah perayaan yang kalian catat. Barakallahu fikum wa fi ulumikum. Semoga keberkahan selalu menyertai di setiap langkah kalian, dan semoga ilmu yang telah kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kalian dan orang lain insyaallah. Selanjutnya saya ucapkan selamat juga kepada para bapak, ibu, orang tua, wali, wisudawati yang turut serta mendampingi Ananda hingga mencapai atau meraih apa yang didapatkan hari ini. Ya, saya tahu betul bagaimana perjuangan para orang tua semuanya, terutama di masa pandemi ini luar biasa perjuangannya. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komite, luar biasa perjuangannya. Namun karena
kesabaran kita mendampingi anak kita, kemudian kita selalu bersinergi dengan pihak sekolah bagaimana mendidik anak kita. Ya, inilah Tribunars para wisudawan dari sudah bisa kita luluskan. SD IT, SMP IT, dan SMA IT Al-Fityan. Saya berpesan kepada penendaki semuanya untuk teruslah menuntut ilmu. Teruslah menuntut ilmu, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu sampai kalian bisa meraih cita-cita kalian. Jaga ibadahnya nak, jaga akhlaknya, karena sungguhnya orang yang berakhlak itu akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah orang yang senantiasa menjaga akhlaknya dengan akhlak yang luhur, akhlak yang bagus, akhlak yang baik, mereka akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang pada hari ini di kegiatan Wisuda Akbar yang kami hormati Direktur Al-Fityan School Goa Ustadz Muhammad Fazil Rahman LC dan jajaran Majelis Ya, saat ini sedang berlangsung laporan Ketua Panitia Yayasan Siti Al-Fityan Sarah Cabang Goa. SOS SPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sedang Wilayah berlangsung 2. acara wisuda Yang kami akbar hormati sekolah Bapak Kepala atau Dinas SIT Pendidikan Al-Fityan Kabupaten School Goa. Yang kami Seperti inilah hormati Tribunars suasananya di Bapak Kakak Depak Kabupaten Goa Finisi atau yang Ballroom mewakili. Yang kami Hotel hormati Claro Makassar. Ibu Kasih Pai Kemenak Kabupaten Goa. Yang kami hormati Nah, saat ini Kepala sedang Bidang berlangsung Pembinaan wisuda SMP akbar dan yang ke-8 Dinas SIT Pendidikan Al-Fityan Kabupaten School Goa. Goa. Yang kami Di sini hormati ada 3 tingkat Bapak Korwin Tribunars Dinas yang diwisuda, Pendidikan yakni Kabupaten SD Goa, IT, Cabang Sembok. kemudian SMP IT, Yang kami SMA hormati IT tahun para pelajaran pengawas Bina 2021-2022. SDIT, SMP IT, dan SMA IT Al-Fityan School Goa. Nah, tema yang diangkat pada wisuda kali Yang ini kami Tribunars hormati yaitu para bersama kepala Al-Quran sekolah dan ilmu SD pengetahuan dan SMP wujudkan Kabupaten generasi Goa gemilang. yang sempat hadir pada Nah, hari seperti ini. inilah suasana Yang kami hormati para orang tua wisuda siswa, akbar di wisudawan, Ballroom wisudawati Finisi Hotel Claro. dari unit Saat ini sedang SDIT, berlangsung SMP, laporan IT, Ketua dan Panitia SMA IT. wisuda akbar yakni Dan Ibu Siti yang Sarah. kami cintai dan yang kami banggakan, Nah, untuk para wisudawan, wisudawati lengkapnya atau selanjutnya mari Angkatan kita 08 tahun dengarkan pelajaran laporan Ketua Panitia untuk mengetahui 2021-2022 Sekolah Islam prosesi Terpadu wisuda akbar Al-Fityan ini. School Goa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada kesempatan hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesempatan untuk dapat menghadiri Wisuda Akbar Angkatan ke-8 tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema Bersama Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Wujudkan Generasi Gemilang. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah buat kita semua. Hadirin tamu undangan yang terhormat, perkenankanlah pada kesempatan hari ini kami menyampaikan laporan pelaksanaan Wisuda Akbar Angkatan ke-8 tahun ini.
SP20 telah berjalan dengan baik dan insya Allah nantinya kita berada di Kabupaten Bulukumba. Ini adalah proses sosialisasi pelaksanaan sensus penduduk di Kabupaten Bulukumba 2020 dengan sensus penduduk tahun 2020. Yang terakhir salah satunya perbedaannya sensus penduduk tahun 2020 dengan 2022 adalah isi dari pembahasan tersebut lebih terinci. Juga sudah disampaikan oleh Bupati bahwa tambahan pembahasan tersebut adanya terkait dengan data pendidikan, data ketenagakerjaan, termasuk juga disabilitas dan termasuk juga perumahan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan pelaksanaan SP20 ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan kepada narasumber kita. Narasumber yang pertama ada kata kita. Oh, di sana. Ya, oh ya. Kita persilakan dulu dari PT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk itu kami persilakan dengan Jadi Tribuners, yang menyaksikan video ini adalah sosialisasi terkait dengan pelaksanaan sensus penduduk lanjutan 2020. Ini adalah Kepala PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba, Bapak Awaluddin Amir. Adalah suatu kehormatan bagi saya bisa berbicara di depan Bapak dan Ibu sekalian. Beberapa hari yang lalu kami ditemani oleh tetangga kami tercinta DPRS Kabupaten Bulukumba untuk menyampaikan sebuah materi pada sosialisasi SP20 lanjutan. Assalamualaikum Tribuners, selamat pagi. Saat ini saya berada di area landmark Lu Timur. Nah, di lokasi ini ada warkop, tempat ngopi sambil menikmati sejuknya suasana hutan di lokasi ini. Jadi dia berada di bawah bukit. Nah, ini dan di sini Tribuners tersedia juga kolam renang gratis. Jadi warga yang ingin berenang di sini tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi memang biasanya kalau pagi-pagi begini masih sunyi pengunjung, namun saat sore atau saat waktu hari libur, nah biasanya ramai didatangi warga yang ingin berenang tanpa harus mengeluarkan biaya. Jadi seperti ini suasananya. Jadi lokasi ini warkop, gazebo-nya tempat duduk pengunjung yang ingin menikmati kopi. Sini ada. Nah, lokasi warkop ini berada di bawah, sekitar beberapa ratus meter dari landmark Lu Timur yang berada di bagian atas. Nah, ini kita di bagian bawah.
Nah, di bagian bawahnya inilah ada warkop, dan ini sungai ada. Jadi di sini suasananya sejuk Tribuners. Udaranya juga segar. Anginnya sejuk. Nah, ini juga ada kolam renang. Jadi biasanya memang warga yang berkunjung di sini itu membawa anaknya untuk berenang. Dan juga karena tidak dipungut biaya, jadi gratis. Ini sungai Tribuners. Jadi ini juga lokasi atau warkop ini juga jadi base camp dari organisasi pencinta alam OPAP. Bersih, tidak ada sampah yang berserakan, dan juga memang disediakan tempat sampah, dan pengunjung juga saat berkunjung di sini diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini ada pengunjung yang asik makan mie instan Tribuners. Ini ada anjungannya juga. Ini basecamp di sana. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini kita sedang dan menjadi bagian daripada berkat kepada kita semua atas Desa pembangunan Palangparae. dari Di sini Pondok Tahfidzul Quran. dilakukan Kepada Bapak peletakan batu pertama yang kami pembangunan telah Pondok persilakan sebut namanya agar bersedia Tahfidzul dan Quran menuju kepada Asadia lokasi yang Mabaraka. telah disiapkan. Di sini kita lihat Tribuners proses peletakan batu pertama pembangunan pesantren Tribuners. Kita lihat. Iya. Peletakan batu pertama oleh Bapak Bupati. Mungkin ada usahakan dulu. Seluruh yang hadir sebelum Pak Bupati meletakkan batu pertama. Afdalul doa, alhamdulillah, saat doa adalah alhamdulillah. Kita baca Fatihah, kemudian meniatkan dalam hati bahwa ya Allah, buat berkala tempat tahfidzul Quran ini sebagaimana berberkahnya Ka'bah Baitullah. Yang masuk di Ka'bah itu semua aman.
Al-Fatihah. Silakan Pak Bupati, Pak Bupati mana? Pak Wakil Bupati. Cici dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul